Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ardian Novel Basten, nomor absen 9 dari Prodi D4 Teknik Listrik Bandara. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Ayunda Maulita Alia Rizky, Korps ATLB 22, nomor absen 10, nomor induk Taruni 16 042 01 00 10. Siap cukup, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Dani Widya Kusuma, nomor absen 11, Korps ATLB 22. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Galia Prasetyo, nomor absen 12, Korps ATLB 22. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya adalah hardware, software, dan brainware. Hardware atau yang biasa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik. Hardware sendiri bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu perangkat masukan atau perangkat input. Perangkat keras yang satu ini berguna untuk memasukkan data pada komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perangkat proses. Perangkat proses berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses, lalu disalurkan kepada perangkat output. Contoh dari perangkat proses adalah prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diproses atau diolah oleh komputer. Perangkat ingin menampilkan informasi kepada user atau pengguna. Contoh dari perangkat keluaran atau perangkat output adalah monitor, proyektor, printer, dan lain sebagainya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat dibuat program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat
cepat dan dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak ini dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sistem operasi, program aplikasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Kita akan mulai dari sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemrosesan, dan lain-lain. Contohnya seperti Windows 7, 8, 9, dan Windows 10 yang sekarang ini, yang terbaru saat ini, dan ada macOS untuk produk Apple, dan ada Linux. Yang selanjutnya adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, pengolah presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Seperti contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan masih banyak yang lain. Lalu yang ketiga ada program bantu. Program bantu adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC Cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak atau program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar komputer. Ya, yang selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Jadi, brainware adalah kita-kita ini tentunya. Brainware sering disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware serta software. Pengguna komputer sering disebut sebagai user, tetapi user ada macamnya. Yang pertama adalah programmer. Programmer ya, bukan programmer. Programmer adalah pro, berarti ahli atau orang yang memiliki kemampuan dalam bahasa pemrograman. Kalau programmer adalah orang yang ahli dalam bermain game tentunya. Di sini kita tidak membahas tentang programmer, tetapi programmer. Seorang programmer sering membuat perangkat lunak atau software yang diperlukan oleh komputer itu sendiri tentunya. Yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang mengelola sistem operasi dan program pada komputer serta jaringan komputer itu sendiri tentunya. Yang ketiga adalah operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan atau menjalankan sistem operasi dan program dalam komputer itu sendiri tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi komputer. Yang pertama, data input. Fungsi komputer secara umum yang pertama adalah sebagai perangkat untuk data input. Fungsi ini adalah memungkinkan komputer menerima berbagai data atau juga informasi yang berasal dari luar, lalu dimasukkan pada komputer menggunakan berbagai perangkat keras komputer seperti sarana pendukung seperti keyboard, mouse, dan beberapa komponen lainnya. Yang kedua ada data processing. Dari data yang sudah dimasukkan tersebut, proses selanjutnya adalah dilakukan processing. Pada tahap processing inilah fungsi utama dengan adanya perangkat komputer. Data yang bisa diproses pun bisa bermacam-macam sehingga nanti hasilnya bisa didapatkan sesuai dengan keinginan. Contohnya teks, gambar, suara, video, dan lain-lain. Pengolahan data ini diproses melalui prosesor yang terdapat pada CPU. Fungsi dari prosesor itulah yang membuat komputer dapat menjalankan berbagai macam pengolahan data. Yang ketiga ada data storage. Fungsi komputer secara umum lainnya adalah sebagai data storage atau penyimpanan semua data yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika Anda membuat sebuah file desain grafis yang sudah dicetak sebelumnya,
maka data sebelumnya akan disimpan pada komputer sehingga dapat digunakan kembali jika dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada data output. Fungsi terakhir adalah dapat menghasilkan data yang masih mentah tadinya menjadi data jadi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa data mentah yang belum berbentuk sesuai dengan yang diinginkan dapat diubah menjadi data yang diinginkan konsumen atau user. Contoh saja, jika kita ingin menggabungkan dua gambar menjadi satu, maka kita akan melakukannya dengan menggunakan komputer. Ada juga berbagai fungsi yang misal fungsi bisnis. Di fungsi bisnis, perkembangan sistem informasi akuntansi membuat sejumlah perusahaan mulai menggunakan komputer untuk mengerjakannya. Berbagai perhitungan di dalam bisnis mereka. Contohnya, perangkat lunak aplikasi khusus dalam bisnis adalah software akuntansi. Selanjutnya ada juga fungsi pendidikan. Sistem ujian sekolah sudah menggunakan komputer sebagai sarana dalam menyelenggarakan ujian nasional. Nama ujian nasional berbasis komputer atau UNBK telah menjadi istilah umum untuk anak-anak sekolah sekarang. Yang terakhir ada fungsi hiburan dan informasi. Komputer saat ini pun juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan, informasi. Ini kita dapat menonton film, mendengarkan musik, bermain game sambil mendapatkan informasi. Juga dapat dilakukan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Oke, pada bab sebelumnya kita belajar tentang apa itu sistem komputer. Lalu di bab ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari motherboard, prosesor, ROM, hard disk, RAM, input/output, display, dan masih banyak lagi yang akan kami jelaskan di bab kali ini. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa itu motherboard. Motherboard atau mainboard atau papan sirkuit yang berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai fungsi utama motherboard, atau dengan kata lain sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Oke, di sini kita dapat melihat komponen-komponen yang ada pada motherboard. Salah satunya adalah konektor power atau pin penghubung motherboard dengan power supply di casing komputer. Lalu ada soket atau bisa kita kenal slot prosesor. Terdapat beberapa tipe colokan untuk menancapkan prosesor. Model paling lamanya atau model paling tua yang bernama ZIF, Zero Insertion Force, atau soket 7 atau populer dengan istilah soket 7. Soket ini compatible dengan prosesor bikinan Intel, AMD atau Shield. Lalu ada chipset. Komponen ini komponen paling penting pada motherboard yang berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan macam-macam komponen eksternal dan proses. Chipset dibagi menjadi 3, yaitu North Bridge, South Bridge, dan sistem on chip. Chipset North Bridge merupakan nama yang digunakan oleh AMD, VIA, dan lain-lain. Sementara pabrikan Intel menyebutnya dengan nama MCH, Memory Controller Hub. Fungsi North Bridge yakni bertindak sebagai pengatur masa internal seperti pada video card, prosesor, dan memori. Lalu South Bridge merupakan penghubung North Bridge dengan komponen atau peripheral yang lainnya. North Bridge berfungsi sebagai pengatur masalah internal. South Bridge justru difungsikan sebagai pengatur masalah eksternal yang berhubungan dengan input atau output dan manusia. Selain chipset yang terdiri dari North Bridge dan South Bridge, ada pula yang menggunakan chip atau biasa kita kenal sistem on chip. Chipset ini menyediakan komponen hardware yang mengimport dalam motherboard, misalnya VGA dan modem. Itu tadi penjelasan tentang chipset dan macam-macam chipset. Oke, kita beralih ke soket memori. Di sini ada gambar contoh soket memori yang cukup populer. Ada
adalah bernama SIM, soket yang terdiri dari 72 pin modul, dan ada juga 168 pin modul yang dirancang satu arah. Jika memasangnya tidak mungkin Anda terbalik karena jalur di motherboard sudah disesuaikan dengan soket memori tipe DIMM. Selanjutnya kita balik ke konektor POVI dan VDD. Bagian motherboard ini memiliki fungsi menghubungkan motherboard dengan media penyimpanan seperti hard disk atau floppy disk. Konektor VDD bisa memiliki satu bagian yang berfungsi yang bernama secondary VDD, berfungsi menghubungkan piranti-piranti untuk slot seperti CD-ROM dan hard disk slot. Lalu kita balik ke basic input system atau BIOS chip. Di sini kita dapat melihat gambarnya. BIOS ini berfungsi untuk menyimpan perangkat lunak untuk mengontrol hardware dan berfungsi sebagai interface antara hardware dan operating system atau OS. BIOS digunakan untuk mempersiapkan proses booting atau start up dan mengecek persiapan sistem dan hardware sebelum komputer dijalankan. Lalu ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor Battery. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Baterai CMOS ini berfungsi sebagai baterai atau sumber tegangan bagi BIOS chip dan menyimpan konfigurasi atau pengaturan setting BIOS yang meliputi serangkaian komputer, waktu, tanggal, dan lainnya. Di motherboard juga ada yang namanya slot PCI, Peripheral Component Interconnect Slot. Di sini kita dapat melihat gambarnya seperti apa itu PCI. Salah satu contohnya, PCI merupakan interkoneksi komponen peripheral. Pada dasarnya PCI merupakan bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Menurut fungsinya, PCI Express terbagi menjadi dua, yaitu slot PCI Express 16, yaitu slot khusus yang bisa digunakan atau dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Lalu ada slot PCI Express kali 1, adalah slot untuk memasang peripheral atau card lainnya seperti kartu VGA. Lalu ada slot AGP, Accelerated Graphic Port Slot. Di sini kita dapat melihat gambarnya, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai slot ekspansi atau tambahan untuk menggantikan slot PCI yang sudah tidak mencukupi lagi dalam menangani lalu lintas data antara CPU dengan kartu video atau video card. Lalu ada konektor penghubung atau konektor for integrated peripheral. Komponen motherboard ini adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer tambahan lainnya. Lalu di sini kita dapat melihat macam-macam motherboard jenis-jenisnya. Ada motherboard AT Baby atau biasa disebut motherboard AT, lalu ada motherboard ATX, dan motherboard BTX dan ITX. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang motherboard. Untuk komponen lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, perangkat keras komputer yang selanjutnya adalah prosesor. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengolah, dan sebagai pusat ataupun otak dalam menjalankan tugas input dan output. Jadi, prosesor sendiri adalah otaknya komputer, seperti halnya otak manusia. Bagian prosesor yang pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU, yang melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, Control Unit atau CO, yang mengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang ketiga, Memory Unit atau MU, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Fungsi prosesor yang pertama, menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Yang kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar saling bekerjasama. Yang ketiga, mencegah terjadinya overlapping atau tumpang tindih. Yang keempat, menjaga performa dari sebuah komputer. Yang
Yang kelima, mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Kita bisa melihat jenis prosesor. Yang pertama, Intel prosesor. Intel prosesor merupakan yang paling terkenal di dunia di sebagian pengguna komputer. Pusat pengembangannya di Amerika. Yang kedua ada AMD prosesor, merupakan yang terkenal kedua setelah Intel prosesor. Pusat pengembangannya di Sunny Valley, California. Yang selanjutnya ada ARM. Kita bisa menjumpai prosesor ARM di handphone atau ponsel. Pusat pengembangannya di Cambridge, Inggris. Yang selanjutnya ada prosesor Turing. Pusat pengembangannya di Texas. Ada prosesor Transmeta, pusat pengembangannya di California. Ada VIA, pusat pengembangan di Taiwan. Ada Apple. Apple merupakan prosesor yang cukup terkenal juga. Pusat pengembangannya di Silicon Valley, California. Ada IBM, IDT yang berpusat pengembangan di San Jose, California. Cara kerja yang pertama, menggunakan ALU atau Arithmetic Logical Unit, yaitu untuk melakukan operasi matematik seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Lalu memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lainnya sesuai keputusan tersebut. Selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini bersifat permanen atau volatil, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. ROM mempunyai fungsi yang pertama, pada saat komputer dinyalakan, BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lebih dahulu seperti pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan selain dari ROM. Yang kedua, pada komputer atau PC modern, BIOS disimpan dalam chip ROM yang dapat ditulisi ulang secara elektrik yang dikenal dengan nama flash ROM. Itulah sebab istilah flash BIOS lebih populer daripada ROM BIOS. Nah, ini ada beberapa jenis ROM. Yang pertama, mass ROM. Data pada ROM dimasukkan langsung melalui mass pada saat perakitan chip. Hal ini membuatnya sangat ekonomis, terutama jika kita memproduksi dalam jumlah banyak. Namun hal ini juga menjadi sangat mahal karena tidak fleksibel. Karena tidak fleksibel, maka jarang yang menggunakannya lagi. Yang kedua ada PROM. Beberapa desain ROM memungkinkan data di-load oleh user sehingga menghasilkan programmable ROM atau PROM. PROM menyediakan fleksibilitas dengan kemudahan yang tidak dimiliki oleh ROM. Yang terakhir, lebih menarik secara ekonomi untuk menyimpan program dan data tetap pada saat ROM volume tinggi diproduksi. Yang ketiga ada EEPROM. ROM yang erasable dan programmable biasanya disebut EEPROM. Tipe menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital karena EEPROM mampu mempertahankan informasi yang tersimpan untuk waktu yang lama, maka dapat digunakan untuk menggantikan ROM pada saat software dikembangkan. Yang keempat ada EEPROM. EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read Only Memory dituliskan pula dengan E2PROM adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, sehingga tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Yang kelima ada flash memory. Memori kilat atau flash memory adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman.
istilah awamnya dia adalah satu bentuk dari chip memori yang dapat ditulis, tidak seperti chip memori akses acak atau RAM. Memori ini dapat menyimpan datanya tanpa membutuhkan penyediaan listrik. Yang keenam ada drive flash. Modul memori flash yang lebih besar telah dikembangkan untuk menggantikan drive hard disk. Fakta bahwa drive flash adalah perangkat elektronik solid state yang tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan, menghasilkan keuntungan penting. RAM. RAM adalah kepanjangan dari Random Access Memory. RAM adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbeda dengan tipe magnetik atau disk yang mengakses data secara berurutan, isi dari RAM dapat diakses secara random dan tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data yang disimpan di dalam RAM bersifat non-volatil. Dengan kata lain, data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya dicabut. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer atau primary memory, dan memori internal atau internal memory. Penyimpanan utama atau primary storage dan memory stick, lalu atau RAM stick. Fungsi RAM yang pertama adalah membaca data. Data yang tersimpan dalam hard disk biasanya akan lebih lama ditampilkan karena dalam hard disk tersimpan banyak data dan diperlukan waktu untuk menemukannya, terutama jika data mengalami fragmentasi. Agar mengurangi kelambatan dalam sebuah proses pemanggilan data, setelah suatu file data pertama kali dibuka, data akan dibaca dan disimpan dalam RAM untuk sementara, sehingga data tersebut akan lebih cepat diakses saat program masih berjalan dan komputer belum dimatikan. Fungsi RAM yang kedua adalah penyimpanan sementara. Jadi, RAM berfungsi sebagai menyimpan data secara sementara. Mengapa demikian? Karena RAM bersifat non-volatil. Jadi, data tidak permanen tersimpannya. Data dapat hilang apabila komputer dimatikan atau catu daya dicabut. Lalu, fungsi RAM yang ketiga adalah membantu performa grafis dan pengolah data. Ketika bermain game dan dengan grafis high resolution ataupun menonton suatu film dengan resolusi yang tinggi, maka menyetor data sangat banyak ke dalam RAM, sehingga dibutuhkan RAM yang besar. Semakin besar RAM, maka semakin banyak pula data yang dapat diproses dalam waktu yang singkat. CPU akan mudah mengolah data karena pasokannya lancar, sehingga tidak ada lagi hang saat menggunakan aplikasi berat. Jenis-jenis RAM atau macam-macam RAM yang pertama adalah Dynamic RAM atau DRAM. DRAM merupakan jenis Random Access Memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Yang kedua adalah SDRAM. SDRAM adalah kepanjangan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, disingkat dengan SDRAM, merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun
1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Yang ketiga adalah DDR-RAM. DDR-RAM adalah sebuah nama dari sebuah proses di mana bus komputer mentransfer instruksi data 2 kali dalam satu siklus clock, di mana bus tersebut terletak di dalam RAM. Sedangkan kode DDR1, 2, 3, 4 pada RAM adalah jenis generasi yang memiliki perbedaan dan fungsi tersendiri. Jadi, semakin tinggi jenis DDR, maka kecepatan proses transfer data juga lebih bagus. Yang keempat adalah RDRAM. RDRAM adalah jenis memori acak dinamis sinkron SDRAM yang dikembangkan oleh Rambus dari tahun 1990 sampai awal 2000-an. RDRAM adalah Rambus DRAM. Lalu yang kelima adalah SRAM. Memori acak statik adalah sejenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Lalu yang keenam adalah EDORAM. RAM ini dikembangkan tahun 1955 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi, atau dapat diartikan dengan cakram keras. Data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track. Setiap track dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal dengan sektor. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, hard disk menggunakan head yang berbeda yang berada di setiap piringan. Head inilah yang selanjutnya bergerak mencari sektor-sektor tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Hard disk mempunyai fungsi, yaitu suatu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk media penyimpanan baik pada waktu komputer hidup maupun waktu dalam keadaan mati. Oleh karena itu, setiap komputer atau laptop harus menggunakan media yang digunakan untuk menyimpan data atau file, salah satunya adalah hard disk. Komponen penyusun hard disk. Yang pertama ada platter atau piringan. Biasanya dibuat dari aluminium yang dilapisi dengan bahan magnetik. Pada permukaan platter inilah data pada hard disk disimpan. Sebuah hard disk bisa memiliki beberapa buah platter yang bekerja simultan. Yang kedua ada lengan pembaca. Komponen ini menyangga head yang berfungsi untuk membaca atau menulis pada permukaan platter. Yang ketiga ada head baca atau tulis, merupakan perantara antara media fisik dengan data elektronik. Lewat head ini dapat ditulis ke medium fisik atau dibaca dari medium fisik. Ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama, disk ATA atau AD. Hard disk dengan tipe AD, Engine Integrated Drive Electronic atau tipe ATA, Advanced Technology Attachment, adalah standar versi terbaru suatu antarmuka disk yang sesuai untuk koneksi ke bus. Yang kedua ada disk SCSI atau Small Computer System Interface. Banyak disk memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi ke bus SCSI standar. Disk tersebut cenderung lebih mahal, tetapi mempunyai performa yang lebih baik.
Yang ketiga ada disk write, menjanjikan performa yang lebih luar biasa dan menyediakan penyimpanan yang besar dan handal. Disk tersebut digunakan baik dalam komputer performa tinggi atau dalam sistem yang memerlukan keandalan yang lebih tinggi dari tingkat normal. Yang keempat ada disk SATA. Hard disk dengan tipe SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. SATA mempunyai kecepatan pengiriman data sangat tinggi serta mengurangi latensi, sehingga bus serial ini mampu melebihi kecepatan bus paralel. Yang kelima ada hard disk backplane. Backplane adalah papan sirkuit yang menghubungkan beberapa konektor secara paralel, sehingga masing-masing pin dalam setiap konektor itu dihubungkan ke pin yang sama pada konektor yang lain dan menjadi bus. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu I/O atau input. I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau melalui udara. Satu komponen komputer yang penting, I/O device, menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem teknologi bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Tugas dari sistem kontrol I/O ada 4, yaitu yang pertama, memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara memori dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga, koordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Yang terakhir, menyiapkan berkas penggunaan input atau output yang telah selesai. Lalu ada konsep perangkat keras I/O. Dalam perangkat keras komputer terdapat 3 konsep perangkat keras, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Yang pertama saya akan jelaskan adalah perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang bagi alat input dapat digunakan menjadi, yaitu alat input langsung dengan keyboard, mouse, scanner, dan barcode, seperti gambar yang bisa kita lihat di slide ini. Lalu ada alat input tidak langsung, yaitu ada key to cut, key, dan key to disk. Gambarnya bisa kita lihat di slide ini, gambar contoh dari alat input tidak langsung. Lalu ada perangkat output. Output device atau perangkat output, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Perangkat output dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hard copy device, yaitu printer, plotter, dan yang kedua ada soft copy device, contohnya ada monitor dan speaker. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pembahasan yang lainnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perangkat keras komputer yang terakhir adalah display atau monitor. Monitor adalah perangkat keras yang menampilkan output data grafis dari sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya, yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Kita bisa melihat gambar macam-macam display atau monitor. Pertama ada CRT atau treetop. Kata treetop atau CRT disebut sebagai monitor tabung yang memiliki harga yang murah dan konsep kerja yang hampir sama dengan TV tabung. Yang kedua ada LCD atau liquid crystal display yang menggunakan media cair kristal. Tentunya resolusinya lebih tinggi dibanding dengan CRT dan lebih ramping. Yang ketiga ada LED atau light emitting diode, lebih slim atau ramping daripada LCD, konsumsi daya listrik yang lebih sedikit daripada LCD. Yang terakhir adalah monitor plasma. Monitor plasma memiliki kualitas gambar yang lebih baik, tapi seiring berjalannya waktu kecerahan semakin berkurang.